Alhamdulillah, luar biasa. Allah ya, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa hadir, sehingga bisa berkumpul di dalam ruang kelas ini guna mempelajari materi pada hari ini. Masya Allah, alhamdulillah kita bersyukur ya kepada Allah karena kita masih diberikan nikmat ya. Baik. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin kalian berdoa terlebih dahulu. Baik, silakan kepada ketua kelas atau Syarif untuk memimpin doa pada hari ini. Kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Pak Syarif selaku ketua kelas ya sudah memimpin doa kita pada hari ini. Baik, Bapak lanjut untuk mengabsen kelas kalian. Apakah ada yang tidak hadir atau hadir semua ya? Oke, yang pertama Nova Indah Ambarita. Pak. Oke. Kemudian Dwi Fajri Hasanah Rahab, Hadir, Pak. Indita Asmaul Husna, Hadir, Pak. Almarni Alapau, Hadir, Pak. Yufi Triadi, Arfan Syarif, Hadir Pak. Salom, Hadir Pak. Theodorus, Hadir Pak. Yulza Wardina, Sarida, Hadir, Pak. Naswa Hana Sajidin, Hadir, Pak. Marvina Adelia, Hadir, Nurul Hafika, Pak. Anderi, Hadir Pak. oke, Farudin. Ada tidak yang belum Bapak panggil di sini? Saya, Pak. Siapakah dia? Diana ya? Diana Ramadhani. Oke. Jadi kesempatan kali ini luar biasa, Bapak sangat senang karena semuanya hadir berkesempatan untuk melakukan pembelajaran pada hari ini. Oke. Nah, di sini Bapak ingin tanya dulu kepada kalian. Kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Masya Allah. Apa? Siap Pak. Masya Allah, mantap ya. Jadi di sini kita akan awali dengan game. Nah, supaya meningkatkan semangat dan konsentrasi kalian. Nah, game ini dinamakan game konsentrasi. Kalau tidak konsen, maka akan bau terasi. Terasi. Nah, ini adalah permainannya. Jadi silakan berdiri terlebih dahulu. Baik Pak. Instruksi dari Pak Guru. Jadi ketika Pak Guru bilang angkat tangannya ke atas, kalian angkat. Tapi kalau Pak Guru tangannya ke bawah, instruksinya tangan ke atas, tetap ikuti instruksi. Oke, paham nggak? Paham. Oke, kita mulai. Briefing Pak. Briefing Pak. Oke. Biar kalian ini. Coba sekali Pak. Ya, angkat tangannya ke depan, ke bawah, ke atas. Angkat tangannya Ke atas. Tangan ke bawah. Tangan ke depan. Pak. Ah, iya, tangan ke depan, tetap tangan ke depan walaupun gerakan Bapak salah. Oke? Oke. Paham ya? Oke. Kita mulai. Tangan ke atas. Tangan ke depan. Tangan ke bawah. Oke? Lanjut. Tangan ke atas. Tangan ke bawah. Tangan ke bawah. Tangan ke atas. Putar, 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 stop. Putar, 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 stop. Putar, 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 stop. Putar, 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 stop. Stop, stop, stop. Ya, salah. Masih salah ya. Kita sampai semuanya konsen. Putar, 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 stop. Stop, stop. Masih ada yang salah. Ya, kita coba sekali lagi. Bau sekali lagi. Kalau tidak konsen, bau terasi. Kita coba sekali lagi. Mohon konsentrasi. Angkat tangannya ke atas. Putar, 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 stop. Putar, 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 stop. Stop, stop, stop. Oke. Nah, pada minggu ini kita akan mempelajari materi bilangan bulat, terkhususnya materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat seperti yang sudah Bapak sampaikan di minggu kemarin.
Betul kan? Betul. Oke, jadi tujuan pembelajaran kalian ini adalah peserta didik, yaitu kalian itu mampu untuk menghitung penjumlahan dan pengurangan pada operasi bilangan bulan. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kalian. Oke? Oke, Nah, Pak. Bapak sebelum memberikan pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin sedikit memotivasi kepada anak-anak Bapak semuanya. Jadi untuk anak-anak Bapak yang merasa kurang mampu atau jauh dari kata berkecukupan, maka kalian jangan minder. Kalian harus tetap fokus, tetap semangat dalam belajar. Karena ketika kita belajar dengan sungguh-sungguh, kita bisa meningkatkan derajat kedua orang tua kita dan derajat hidup kita. Seperti contoh, Bapak juga dulu adalah anak seorang buruh tani, yang dimana Bapak hidup kadang berkecukupan, kadang serba kekurangan. Namun dengan giat dan sungguh-sungguh, alhamdulillah Bapak bisa berdiri di depan kalian ini untuk mengajarkan dan mentransfer ilmu kepada kalian semua. dengan materi minggu ini. Minggu kemarin kita telah membahas apa saja. Yang pertama, pengertian bilangan bulan. Yang kedua, contoh-contoh dari bilangan bulan. Dan yang ketiga adalah pembagian bilangan pada garis bilangan. Oke? Kita telah membahas ketiga materi itu. Nah, jadi saya ingin tanyakan ke Ahmad Syarif. Nah, jadi bilangan bulan itu terdiri dari apa aja? Bilangan bulan positif dan bilangan bulan negatif. Ya, bagus, perfect ya. Nah, jadi pada minggu ini kita lanjut ke materi operasi pada bilangan bulan yang terfokus kepada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulan. Oke? Oke, Pak. Pada minggu kali ini model pembelajaran yang kita gunakan berbeda dengan minggu-minggu sebelumnya. Di mana di sini Bapak sudah merancang salah satu model pembelajaran yang insya Allah akan membuat kalian itu lebih semangat di dalam belajar. Nah, model pembelajarannya adalah model pembelajaran cooperative learning atau pembelajaran kooperatif dengan metode Talking Smart Box. Nah, di mana kalian akan Pak Guru bentuk ke dalam beberapa kelompok yang beranggotakan 4 orang. Nah, jadi satu kelompok itu ada 4 orang. Nah, mereka berbagai membentuk kelompok ya. Iya, Di Pak. sini akan ada 4 kelompok yang terdiri dari 4 orang. Oke, kelompok pertama, kelompok Ida Hambalita. Saya Pak. Oke, kedua Sarida. Oke, ketiga Fahrudin. Dan keempat Theodorus Zodianus Halawam. Saya Bapak. Oke, ini kelompok 1 ya. Anggotanya terdiri dari 4 orang. Oke. Kemudian lanjut ke Ahmad Syarif. Saya Pak. Oke. Kedua Noviana Rahmadani. Oke, siap ya. Kedua ya. Kedua Pak. Ketiga itu ada Salom. Saya Pak. Oke. Keempat siapa lagi? Kira-kira ya. Aswa Pak. Aswa Anas Tajidi. Yeay. Oke, ini kelompok 2. Kelompok 2 ya. Jadi kelompok 1 tadi ada 4 orang, kelompok 2 ada 4 orang. Oke. Lanjut ke kelompok yang ketiga. Kelompok ketiga itu ada Almani Alapau. Saya Pak. Oke, kedua Lupi Triadi. Saya Pak. Ketiga itu ada Dwi Fajri Hasanah Harap. Oke, siap. Kemudian anggota yang terakhir itu ada Martina Adelia. Oke, ini kelompok 3. Nah, kelompok 4. Kelompok 4 itu yang pertama ada Nindita Asmaul Husna. Saya Pak. Oke, kedua Anderi. Oke, 3 Bilda Watina. Ada? Oke, ada ya. Kemudian anggota yang terakhir itu ada Nurul Hafika. Oke, nah jadi sudah tahu ya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Bapak beri waktu kalian 5 menit untuk duduk per kelompok. Dimulai dari sekarang. Gimana nih Pak? Oh, Saya berarti. nah ini Sudah. ini kelompok berapa tadi? Kalau ini 2. Kelompok 1 yang mana? Ini Pak. Oh, berarti itu kelompok 4. Nah,
setelah kalian bentuk kelompok, Bapak nanti akan memberikan LKPD. Nah, LKPD ini perlu kalian gunakan untuk sumber belajar kita pada hari ini. Karena model pembelajaran kita adalah kooperatif learning. Jadi, Bapak hanya menjelaskan apa-apa saja yang akan kita belajar pada hari ini, namun kalian sendiri yang mencari informasi-informasi melalui LKPD. Nah, langkah yang selanjutnya kalian lakukan ialah membaca dan memahami bersama anggota kelompok yang lain di dalam satu kelompok itu. Oke, kalian harus membaca dan mengamati masalah yang ada di LKPD. Oke, Bapak beri waktu kalian membaca 20 menit. Dimulai dari 3, 2, 1. Setelah itu, Bapak akan membuat beberapa pertanyaan untuk memastikan nih kalian itu udah paham, betul-betul paham atau pura-pura paham. Oke? Setuju nggak? Setuju. Ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, Bapak minta kelompok 1 untuk menjawabnya. Sifat di dalam operasi penjumlahan bilangan bulat. Dan 4. Coba sebutkan keempat sifat yang ada pada operasi bilangan bulat itu. Pertama,
2. Coba kelompok 2 berikan penjelasan mengenai sifat-sifat dari operasi penjumlahan ini. Ini bisa disampaikan oleh satu perwakilan kelompok. Baik Pak. Baik, bagus. Arfan Syarif ya namanya? Iya Pak, mohon izin Pak. Ya. Jadi tentang kami dari kelompok 2 komunikatif itu misalkan A tambah B maka sama dengan B tambah A. Oke, A tambah B sama dengan B tambah A. B tambah A. Nah untuk asosiatif itu sama dengan misalkan dalam kurung A tambah B A tambah B ya tambah C tambah C. maka sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Oke, betul ya sampai sini. Nah. Lanjut. Lalu untuk tertutup itu 0 tambah A sama dengan A tambah 2. Mohon koreksi sedikit ya. Min A sama dengan A tambah min A sama dengan. Nah, betul ya. Nah, ini untuk penjelasan yang ada pada sifat penjumlahan. Oke, kelompok 1 dan kelompok 2 nampaknya sudah memahami materi melalui RKPD dengan baik dan benar. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, jadi A dikurang B sama dengan C. Oke, di mana A, B, dan C itu adalah anggota dari bilangan bulan. Nah, inilah ada sifat dari pengurangan dan sifat dari penjumlahan pada operasi bilangan bulan. Nah, jadi sisa nih kelompok apa yang belum nih? Kelompok 3. Nah, kelompok 3 akan Bapak tanyakan mengenai sifat pada penjumlahan. Coba berikan satu saja contoh dari sifat komutatif. Oke, Marvina ya? Oke, Marvina silakan. 1 ditambah 2 ditambah 1 berapa? 3. Oke, terbukti ya untuk sifat komutatif itu berlaku pada operasi penjumlahan. Ini Pak lagi. Nah, Bapak sangat apresiasi ya. Sangat tidak menyangka kalian bisa memahami materi hari ini dengan luar biasa. Semua kelompok itu memahami dengan baik dan benar melalui RKPD. Namun ada namanya nih, Bapak ingin memastikan lebih lanjut pemahaman kalian tentang materi pada hari ini. Maka oleh karena itu Bapak sudah mendesain model pembelajaran yang akan kita gunakan, yaitu Talking Smart Box. Ada ininya, ada apa namanya olahraganya. Kalian bisa di sini. Ibu udah siapin namanya itu origami pertanyaan. Di dalam ini sebenarnya upload ya. Jadi di dalam ini tuh ada pertanyaan. Nah, kalau misalkan itu apa kalian siapa yang kena siapa ini kan bapak yang menjawab ini kan pakai apa gitu kan supaya kita tahu nih siapa yang mau menjawab nanti siapa yang mau akan menjawab dari ini. Nah, ini disiapin juga. Ini ada kotaknya dari kotak smartbox-nya. Nah, ini pertama-tama tuh cara mainnya begini. Nanti kita ada musiknya itu musik nanti boleh ditanyain sama-sama. Nanti ada juga disiapin dari audionya nih, siapin audionya. Nanti misalkan dari apa gitu kan? Ya akan sini sampai selama musiknya masih berbunyi, masih ada suaranya. Kalau musiknya stop, siapa yang terakhir misalnya pegang Yupi misalnya pegang. Nah, Yupi yang pegang berhenti di Yupi. Nah, Yupi nanti ambil itu ada ujiannya, tuh ada ujiannya ya. Nanti Yupi ambil, silakan aku tengok angka berapa. Lalu Ambil. Nah, nanti misalnya nomor 1. Nah, nomor 1 nanti Yuki ambil di sini. Nomor 1 apa soalnya? Jadi ambil dijawab. Oke, paham ya? Paham. Boleh kita langsung aja pertama? Boleh. Udah siap semuanya? Siap. Oke, kita mulai dari siapa ya? Oke, dari sini dulu lah ya. Boleh aku tanya dulu satunya. 1, 2,
ulang lagi. Min 9 ditambah 5 sama dengan min 4. Betul tak? Betul. Oke, silakan duduk. Oke. Nah, baik. Udah sampai situ paham nggak? Paham. Mau kita lanjutkan? Oke. Tadi sampai mana tadi? Sampai nah. Oke, boleh kita mulai 1, 2, 3. Suhu di puncak gunung Wangamati pada malam hari adalah min 20 Celcius, sedangkan pada siang hari suhunya 250 Celcius. Tentukan selisih suhu antara siang hari dan malam hari di puncak gunung Wangamati. Berapa? Saya lupa, Bu. Nggak bisa jawab ya? Oke, teman-temannya boleh bantu. Kasih Boleh, soalnya. boleh. Boleh. Suhu di puncak gunung Wangamati pada malam hari adalah min 20 Celcius. Sedangkan pada siang hari suhunya 250 Celcius. Tentukan selisih suhu antara siang hari dan malam hari di puncak gunung Wangamati. Jadi, selisihnya suhu antara siang dan malam. 250 kurang 200 itu 270 Celcius, Bu. Betul tak? 270. Betul. Kenapa bisa 270? Ada yang mau coba? Oh, silakan. 20 di 250 dikurang 20.
adalah 10 dikurangi 10 sama dengan min 10. Betul? Salah.